Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dengan Ibu. Hari ini kita masih membahas tema 2 pembelajaran 1 ya. Di tema 2 pembelajaran 1, hari ini yang pertama kali akan Ibu bahas itu adalah masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah sebuah kalimat yang terdapat dalam sebuah teks yang sifatnya umum. Gagasan pokok juga membahas mengenai apa yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf atau disebut juga dengan deduktif. Yang kedua, gagasan pokok yang terdapat di akhir paragraf atau disebut juga induktif. Dan yang ketiga, gagasan pokok yang berada di awal serta di akhir paragraf yang disebut dengan deduktif induktif. Gagasan pendukung itu selalu berdampingan dengan gagasan pokok. Kenapa? Karena gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Selanjutnya masih di pembelajaran 1, yaitu tentang sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Apa sih sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati? Nah, sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan dan dapat diperbarui. Bagaimana cara memperbaruinya? Yaitu dengan cara aktivitas peternakan, pelestarian, perikanan, dan lain sebagainya. Peternakan misalnya seperti ayam, bebek, burung, nah itu bisa diternak. Lalu pelestarian misalkan dengan melestarikan hewan-hewan yang sudah ada. Perikanan contohnya ada perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Yang kedua adalah sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan dapat diperbaharui juga ya. Sumber daya alam nabati dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sumber daya alam pertanian dan sumber daya alam perkebunan. Sumber daya alam pertanian apa? Sumber daya alam pertanian berarti adalah hasil dari pertanian. Contohnya itu adalah salah satunya ya padi. Ya. Kalau sumber daya alam perkebunan apa? Sumber daya alam perkebunan itu adalah hasil dari perkebunan. Contohnya misalnya seperti kebun teh, kemudian kopi, kebun kopi, dan lain sebagainya ya. Sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat timbul lagi setelah habis digunakan. Contohnya seperti hewan. Setelah hewan tersebut dipotong, kemudian dimasak dan dimakan, maka nanti akan bisa diternak lagi hewan tersebut atau berkembang biak lagi. Dan misalnya lagi, satunya lagi tumbuhan. Nah, kita memetik tumbuhan atau kita beli dari pasar. Nah, nanti petani akan bisa menanam lagi tumbuhan tersebut. Jadi, hewan dan tumbuhan tersebut atau sumber daya alam tersebut tidak habis, bisa diperbarui lagi. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang suatu saat akan habis bila dipergunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, jenis-jenis logam, lalu misal ada emas, lalu ada bensin, dan lain sebagainya ya. Kenapa? Kok tidak bisa diperbarui lagi? Karena untuk membuat
Minyak bumi, gas alam, dan jenis logam itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Jadi tidak bisa diperbarui dengan cepat. Ya. Video pembelajaran Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.